wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Tayyib, qabilni maratal ukhra ala ta'allamu al-lughatul arabiyyah fi kanati ahlam wangi. Wa qabla dhalik la tansa al-ishtirak fi ata'alikat mislu wal musyarikah. Tayyib, untuk kali ini saya akan membahas tentang fi'il amar. Jadi saya akan membahas secara cepat dan jelas dan singkat supaya kalian lebih cepat dan tidak bosan untuk mendengarkan materi pada kali ini. Nah, untuk fi'il amar itu adalah kata kerja perintah. Jadi dia adalah kata kerja yang memerintah. Nah, kalau seperti fi'il yang lain, fi'il madhi dan fi'il mudhari, pasti berkaitan dengan dhamir. Begitu juga dengan fi'il amar, pasti ada kaitan dengan dhamir. Tapi untuk fi'il amar, dhamir yang dipakai di sini hanya ada dhamir mukhatab. Jadi hanya anta, anti, antuma, antum, dan antun. Jadi hanya 5 dhamir, yaitu dhamir mukhatab yang dipakai. Jadi gunanya dhamir mukhatab itu adalah lawan bicara. Lawan bicaranya itu diperintah. Fa'il memerintah kepada lawan bicara, yaitu anta, anti, antuma, antum, antuna. Nah, tayyib, kita akan langsung saja pada pembahasannya. Kalian tunggu sebentar, ini pembahasan. Tayyib. Jadi saya akan memberikan 3 contoh fi'il amar dan saya akan menjelaskan satu persatu fi'il amar tersebut. 3 metode fi'il amar. Nah, silakan kalian lihat fi'il amar yang ada di sebelah saya. Sudah, di situ terlihat 3 fi'il amar yang berbeda metodenya. Saya akan menjelaskan. Tayyib, saya akan menjelaskan terlebih dahulu contoh yang pertama, yaitu tentang kata if'al. Jadi if'al, kata if'al. Nah, di situ ada hamzah atau alif di awal, di kata awal. Nah, bagaimana cara kita menentukan harus ada alif, tidak ada alifnya, dan ada alif tapi berharokat fathah? Nah, kita harus melihat terlebih dahulu bentuk dari fi'il mudhari'nya. Jadi kita harus melihat dari bentuk fi'il mudhari'nya. Nah, untuk contoh yang pertama ini, untuk fi'il amar yang materi pertama, if'al, itu dia melihat dari fi'il mudhari'nya yang huruf keduanya itu adalah huruf yang mati atau syakalnya mati, dikasih sukun. Huruf berarti fi'il mudhari'nya itu yaf'alu. Kalau wazannya yaf'alu, maka dia harus dikasih hamzah, dikasih alif, dan kita harus melihat di huruf ketiga dari fi'il mudhari, ya, fa, ain. Kalau huruf ketiganya dia itu berfathah, maka di huruf pertama untuk fi'il amar itu harus di kasroh. Jadi harus di kasroh, dia tidak boleh di fathah. Jadi tidak ada kata af'al, tidak, itu salah. Dia harus if'al. Nah, kalau untuk fi'il mudhari'nya huruf ketiganya itu dhamma, maka huruf pertama untuk fi'il amar itu dia harus juga dhamma. Jadi dhamma.
Bagaimana kalau huruf ketiganya dia kasroh untuk fi'il mudhari, maka dia harus untuk fi'il amar harus di kasroh juga. Jadi dia tidak boleh di fathah. Nah, kalau untuk huruf ketiga doma, maka dia menjadi uf'ul. Uf'ul. Kalau huruf ketiganya dia kasroh, maka dia jadi if'il. Kalau huruf ketiganya dia fathah, maka dia harus if'al. Dia tidak boleh af'al, tidak boleh. Tayyib, itu wazannya, polanya, bentuknya. Nah, di sini ada if'al. Berkaitan dengan domir, if'al itu domir anta. Kalau anti menjadi if'ali. Antuma menjadi if'ala. Antum menjadi if'alu. Dan antuna menjadi if'alna. Jadi modelnya seperti itu untuk fi'il amar yang mempunyai hamzah di awal kata. Nah, sekarang untuk metode fi'il amar yang kedua yang tidak menggunakan hamzah atau alif. Contohnya safir, safir, safir. Kenapa dia tidak menggunakan alif? Kembali lagi kita harus melihat pada fi'il mudhari. Jadi kita harus melihat pada fi'il mudhari. Kalau di fi'il mudhari dia bentuknya huruf kedua hidup atau dia berharokat hidup. Hidup di sini harokat hidup yaitu dhamma, kasroh dan fathah, itu harokat hidup. Kalau sukun itu mati namanya. Jadi contoh safiru berarti fi'il mudhari'nya itu yusafiru, yusafiru. Maka ya-nya dihilangkan langsung jadi safiru. Dan kalian harus ingat kalau ada alif di tengah, ada tanda lama, huruf lama itu alif, waw, ya, itu pasti dia tidak menggunakan alif untuk fi'il amarnya. Nah, contohnya tadi yusafiru menjadi safir. Safir artinya yusafiru bepergian. Nah, dia sedang bepergian. Kalau untuk fi'il amarnya safir, berpergianlah. Nah, berpergianlah atau pergilah. Jadi seperti itu. Kalau untuk domirnya anta sampai antuna, safir, safiri, safira, safiru, safirna. Jadi seperti itu. Tayyib, itu untuk fi'il amar yang tidak menggunakan hamzah atau alif. Baik, kita akan lanjutkan pada metode fi'il amar yang ketiga, yaitu menggunakan alif atau hamzah tapi dia berharokat fathah. Nah, kenapa dia berharokat fathah? Kita kembali melihat pada fi'il mudhari. Jadi untuk membuat fi'il amar yang berharokat fathah, dia harus melihat huruf pertama di fi'il mudhari. Apabila huruf pertamanya itu berharokat dhamma, maka dia harus berharokat fathah. Berharokat fathah. Contohnya tadi yujibu menjadi ajib. Yujibu menjadi ajib. Jadi tinggal mengikuti domirnya. Ajib, ajibi, ajiba, ajibu, ajibna. Jadi seperti itu. Baik, itulah metode atau tiga cara pada fi'il amar yang harus kalian ketahui dan kalian pelajari. Nah, sampai di sini dulu kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan selamat belajar. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.